Pemirsa, sampah bukan hanya soal perkaraan bau dan tumpukan, ia adalah simbol dari bagaimana kita mengelola peradaban. Kota yang tak sanggup mengelola sampahnya bisa kehilangan kendali atas kualitas hidup warganya. Kota Semarang hari ini menghadapi tantangan yang tak kecil. Berdasarkan data dari BPS, lebih dari 1.400 ton sampah diproduksi setiap harinya dari rumah, pasar tradisional, limbah industri hingga mal. Semuanya menghasilkan. Tapi pertanyaannya sebenarnya seberapa besar kita sudah mengelolanya? Maka mari kita berbicara bukan hanya tentang tumpukan saja, tapi tentang solusi bukan hanya dari hilir, tapi dari hulu. Bukan hanya tentang program, tapi perubahan perilaku. Apakah penanganan sampah kita sudah berbasis sistem atau masih terjebak pada simbol atau seremonial saja? Apakah kita sudah mengelola atau baru sekedar memindahkan masalah saja? Bersama saya Putri Rahmadani, pemirsa, hanya untuk Anda. Inilah dialog interaktif bersama DPRD Kota Semarang. Pemirsa, topik kita hari ini adalah model penanganan sampah dari hulu hingga hilir. Hari ini dalam dialog interaktif bersama DPRD Kota Semarang kita akan menyigi persoalan bersama 3 narasumber, tapi 2 narasumber telah hadir di hadapan Anda dari lembaga legislatif dan juga akademisi. Narasumber yang pertama adalah Wakil Ketua DPRD Kota Semarang. Beliau adalah Bapak Suharsono, Sarjana Sastra Magister Sains. Beliau sudah tidak asing ya, bintangnya dialog interaktif bersama DPRD Kota Semarang. Assalamualaikum Pak Suharsono. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Apa yang membuat sibuk akhir-akhir ini? Soalnya saya nggak bilang nyantai ya, soalnya DPRD ini bahkan kurang tidur. Iya, memang kita 3 minggu bahkan hampir sebulan ini memang kegiatan kita sangat padat, terutama membahas persiapan APBD perubahan 2025 ini. Seminggu yang lalu kita membahas rencana kerja pemerintah daerah, ya, perubahan rencana kerja pemerintah daerah tahun 2025. Itu sebagai dasar untuk penyusunan KUA PPAS, ya, kebijakan umum anggaran, perubahan kebijakan umum anggaran dan plafon anggaran. Kemudian pekan ini sudah pekan kemarin pembahasan APBD perubahan. Pembahasan APBD perubahan tanggal 23 kemarin hari Rebu itu alhamdulillah sudah ditetapkan APBD perubahan yang tentu sudah dinanti-nanti oleh masyarakat begitu, betul. Ya. Alhamdulillah sudah di-spill ya, sudah ditetapkan Rabu kemarin. Baik, berikutnya dari akademisi, beliau adalah Ketua Jurusan Teknik Lingkungan Universitas Diponegoro, Profesor Dr. Insinyur Badruzzaman, Sarjana Teknik, Magister Teknik Insinyur Profesional Mada ASEAN Engineer. Assalamualaikum Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Prof akhir ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sibuk riset atau sibuk urusan dengan kemahasiswaan atau seminar-seminar ini Prof akhir-akhir ini? Ya, akhir-akhir ini kita habis kemarin akreditasi ya. Kemudian ini persiapan untuk penerimaan mahasiswa baru karena kemarin selamat kepada yang sudah masuk di teknik lingkungan. Selamat, ya. Ini ketemu ini, profesornya nih, guru besarnya di sini. Dan kita sudah mempersiapkan untuk penerimaan Anda. Jadi sudah dirapatkan dari kemarin dari tingkat fakultas. Dan selain itu juga kesibukan biasa untuk peningkatan kompetensi dosen. Kita selalu meningkatkan untuk kompetensi para dosen. Nah ini termasuk juga nanti sertifikasi dosen-dosen sudah kita siapkan. Jadi ya seperti itu. Tantangan baru ya Prof. Ya. Baik, dengan tantangan baru tentu juga ada hal-hal baru di teknik lingkungan ya. Selamat sekali lagi, dan hari ini kita juga bahas lingkungan nih Prof. Kenapa hadir di sini dan juga bersama Pak Suharsono. Kalau kita berbicara tentang model pengelolaan sampah.
sebenarnya yang jadi menarik adalah bukan hanya kebijakannya saja yang harus bagus gitu secara teori, tetapi praktik atau harus diterjemahkan dengan baik begitu, dan juga bisa dilakukan dengan baik pula begitu. Bagaimana Pak Soeharsono melihat di sini dari perspektif DPRD melihat pengelolaan sampah khususnya in general secara umum di wilayah Kota Semarang? Iya, secara regulasi tentu kami sudah ya di Kota Semarang ini sudah ada Perda 6 2012 tentang pengelolaan sampah. Itu turunan dari Undang-Undang 18 tahun 2008. Menurunkan dari Undang-Undang persampahan itu kan. Hanya memang ketika berbicara regulasi, sudah ada undang-undang, sudah ada PP, sudah ada perda, itu tidak semata-mata hanya pasal per pasal dan tidak hanya sekedar strategi teori, ya, tetapi bagaimana sesungguhnya implementasi kebijakan-kebijakan itu bisa diterapkan secara efektif, dikerjakan oleh pemerintah, kemudian didukung oleh stakeholder, juga membangun kesadaran masyarakat itu mampu disinergikan ya, antara peraturan dengan stakeholder, kemudian pemerintah sebagai pelaksana regulasi begitu kan, dan membangun kesadaran masyarakat ya, karena Kota Semarang ini kota metropolitan ya. Data terakhir BPS tahun 2024 itu Semarang ya 1,7 juta ya, 1.740.000 sekian ya, sehingga tingginya jumlah penduduk itu impactnya tentu penambahan sampah yang semakin hari semakin tinggi ya, karena memang sampah itu kan ya sisa-sisa kegiatan manusia, sehingga bertambahnya jumlah masyarakat itu juga meningkatkan produktivitas sampah ya yang ada di Kota Semarang. Kalau berdasarkan sistem informasi pengelolaan sampah nasional itu, Jawa Tengah ini provinsi dengan produksi sampah terbesar ketiga. Dan di Jawa Tengah Semarang adalah produksi sampah terbesar pertama. Begitu. Sehingga ini tantangan kita begitu ya. Tantangan kita di Kota Semarang ini bagaimana tidak hanya berbicara regulasi, tetapi sama-sama memiliki tanggung jawab. Itu mungkin untuk sebagai pembuka ya, pemantiknya ya. Baik, ini menarik di mana persoalan ini bukan persoalan kecil. Tadi seperti opening saya menyebutkan di BPS ada lebih dari 1.400 ton dari rumah, kemudian dari limbah industri sampai mall juga, itu semua secara menyeluruh gitu. Apalagi tadi juga ditambahkan juga sama Pak Soeharsono bagaimana penambahan penduduk juga demikian gitu. Kalau dari sisi empiris atau dari segi akademisi nih Prof, kalau kita melihat apakah dari kebijakan, kemudian dari teori yang ada, terus dengan prakteknya yang ada di lingkungan, di masyarakat, di Kota Semarang ini, Profesor melihatnya seperti apa? Apakah sudah selaras, apakah sudah sesuai, ataukah memang itu tepat memang untuk wilayah atau model-model wilayah seperti Kota Semarang ini? Ya, baik. Tadi mungkin kalau kita lihat dari data ya dari BPS 1.400, tapi kalau kita cek di web Sistem Informasi Persampahan Nasional, itu timbulan di Kota Semarang itu sekitar 1.189,71. Di mana ini komposisinya itu kalau kita lihat komposisi 60% itu dari sisa makanan atau organik gitu ya. Dan di bawah 20% sekitar 17% itu berupa kertas, kemudian sama plastik itu sekitar 20%. Nah, kalau dari data dan yang kami pelajari di Kota Semarang berapa itu masih banyak bergeraknya penanganan di yang organik ini. Jadi misalnya dengan sistem program-program, kalau kita lihat dari dokumen IKP LHD itu di Kota Semarang, itu kan kegiatannya lebih banyak misalnya bank sampah, 3R,
gitu, itu kan anorganik sebenarnya. Nah, justru yang 60% ini itu yang perlu kita, kalau menurut saya ini yang menjadi concern lah. Ini kami di teknik lingkungan ke arah sana concern. Teknologi sudah ada, misalnya dengan yang rame sekarang BSF gitu ya, sudah di YouTube, di sosmed. Betul. BSF gitu. Dengan produknya bisa dipakai berbagai macam, tetapi kan di lapangan tetap ada kendala teknis. Nah, kalau dari hulu sebenarnya yang penting itu adalah tadi disampaikan Pak Suharsono, itu kesadaran masyarakat. Okay. Nah, ini kita mungkin kalau mendengar kata memilah, itu masyarakat mesti wah repot ini, saya harus belum apa-apa sudah tekanan emosi ya Prof ya. Kalimat itu begitu ada, yuk kita milah sampah, itu tuh kalau anak TK nggak apa-apa, tapi begitu yang dewasa mengerti itu, wah pekerjaan lagi nih, apalagi ibu-ibu gitu ya, masaknya aja belum selesai suruh milah sampah gitu. Masanya aja belum selesai, milah sampah. Setelah jeda pariwara berikut ini masih bersama kami dalam dialog interaktif bersama DPRD Kota Semarang.